Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya lah sehingga kita dapat jumpa lagi dalam pembahasan luasnya ampunan Allah. Pembahasan luasnya ampunan Allah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada pembahasan yang pertama, yaitu berdoa disertai harapan. Ini sudah kita bahas ya. Dan sekarang yang kedua, yaitu senantiasa istighfar. Istighfar ialah meminta maghfirah. Maghfirah ini ampunan. Sementara maghfirah adalah perlindungan dari pengaruh buruk dosa-dosa. Istighfar banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Terkadang diperintahkan, terkadang Allah memuji orang yang beristighfar, dan terkadang Allah menyebutkan bahwa Dia mengampuni orang-orang yang beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah 199. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabb-Mu dan bertaubat kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali kata istighfar disebutkan beriringan dengan kata taubat. Ketika kedua kata ini beriringan, maka istighfar itu artinya permohonan ampun dengan lisan. Sedangkan taubat artinya berhenti dari dosa-dosa dengan hati dan seluruh organ tubuh. Syarat-syarat taubat menurut para ulama ada beberapa hal ya. Pertama, berhenti dari semua dosa dan maksiat. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Dan ketiga, berkemauan keras dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ani astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'ana hasana ila ajalim musamman wa yu'ti kullazi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabb-Mu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan
Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Maksudnya hari kiamat ya. Quran surat Hud ayat 3. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, yaitu aku memerintahkan kalian untuk beristighfar, memohon ampun dari dosa-dosa yang telah lalu, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang. Dan teruslah begitu, niscaya akan memberi kenikmatan yang niscaya Dia, maksudnya Allah ya, akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu, yaitu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik, yaitu di akhirat. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabb-Mu, yaitu mohon ampunan dari dosa yang telah engkau perbuat, dan bertaubat kepadanya, yaitu bertaubatlah pada masa kalian yang akan datang dengan kembali kepadanya. Bertaubat dan kembali kepadanya dari apa-apa yang dibenci Allah kepada yang dicintai dan diridhoinya. Syekh Abdul Malik Ramdhani rahimahullah berkata, aku berkata, dengan ini menjadi jelas bagimu rahasia dikaitkan dengan taubat dan istighfar, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 74. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi istighfar adalah meninggalkan dosa-dosa yang telah lalu, sementara taubat adalah tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa pada waktu yang akan datang. Dan Allah menggabungkan keduanya dalam satu ayat dalam firman-Nya, walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusyirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, seperti mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran
ayat 135. Pemirsa yang dirahmati Allah, istighfar yang paling sempurna adalah istighfar yang disertai dengan sikap meninggalkan perbuatan dosa. Itulah taubatan nasuha. Taubat nasuh artinya hakiki ya. Itulah taubat yang sebenarnya. Jika ada orang berkata, aku memohon ampun kepada Allah, namun hatinya tidak berkeinginan untuk berhenti dari dosa, maka ucapannya itu adalah doa semata atau murni, seperti orang yang berdoa, ya Allah ampunilah aku. Doa tersebut baik dan ada harapan doanya dikabulkan. Orang yang mengatakan bahwa itu taubatnya para pembohong, maka yang dimaksud ialah taubatnya ini bukan taubat yang diyakini kebanyakan manusia, karena taubat seseorang tidak sah jika ia terus menerus berbuat dosa. Jadi kalau ada orang mengaku sudah taubat masih juga melakukan perbuatannya, taubatnya belum sah ya. Jadi belum dikatakan seorang itu bertaubat. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu an, ia berkata, cukuplah seseorang dikatakan pembohong jika ia berkata, aku minta ampunan kepada Allah, kemudian ia mengulangi dosanya. Istighfar yang paling baik ialah pertama-tama seorang hamba menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengakui dosa-dosanya, kemudian minta ampun kepadanya, seperti disebutkan hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar yang paling utama ialah seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alayya wa ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubal illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu dan aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dan keburukan apa saja, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa saja yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku.
Aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu tadi Sayyidul Istighfar ya. Jadi istighfar yang paling utama, sangat baik ya untuk kita amalkan, kita baca, kita mohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang paling penting adalah kita bertaubat untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian saja ya pembahasan kita pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya nanti kita sambung lagi pada lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.